Sobat Indo Prime, pada episode kali ini kita akan membahas 6 fakta unik negara Indonesia. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dua presiden Indonesia yang terlupakan. Selama ini kita selalu menganggap bahwa Indonesia memiliki 7 presiden yang menjabat sejak 17 Agustus 1945 hingga sekarang. Hanya sedikit sekali orang yang tahu bahwa sebenarnya Indonesia memiliki 9 presiden. 2 nama lain mungkin tidak tercatat dalam buku sekolah Anda dan mungkin terlupakan begitu saja. Mungkin yang disebut hanya Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Ada 2 nama yang terlewat, yakni Syafruddin Prawira Negara dan Mr. Asad. Syafruddin Prawira Negara berbeda dengan presiden yang lain, tokoh yang satu ini tidak banyak diketahui masyarakat Indonesia, padahal jasanya mendirikan Indonesia sebagai negara berdaulat sungguh besar. Syafruddin adalah salah satu pejuang kemerdekaan yang pernah ditugaskan oleh Soekarno dan Hatta untuk membentuk pemerintahan darurat RI. Saat itu, Belanda melakukan agresi militer kedua pada 1948. Tentara Belanda membobardir Yogyakarta dan Bukit Tinggi. Mereka menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta pada agresi militer kedua. Kemudian diasingkan oleh Belanda ke Pulau Bangka pada tahun 1948. Hatta yang telah menduga sebelumnya jika Soekarno dan dirinya akan ditahan, maka Belanda segera memberi mandat kepada pria kelahiran Serang, Banten 28 Februari tersebut untuk melanjutkan pemerintahan agar tak terjadi kekosongan kekuasaan, sehingga tongkat estafet kepemimpinan kemudian diserahkan Bung Karno kepada Syafruddin lewat mandat yang tidak pernah diterimanya. Mr. Asad. Selain Syafruddin Prawira Negara, tokoh lain yang pernah menduduki kursi sebagai Presiden Indonesia adalah Mr. Asad. Ia memimpin Republik Indonesia selama 9 bulan dari 27 Desember 1949 sampai dengan 15 Agustus 1950 setelah perjanjian Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tanggal 27 Desember 1949. Asad diamanatkan menjadi akting atau pelaksanaan tugas Presiden Republik Indonesia di Yogyakarta hingga 15 Agustus 1950. Dengan terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat, jabatannya sebagai pejabat Presiden RI pada Agustus 1950 selesai. Demikian juga jabatannya selaku Ketua KNIP dan Badan Pekerjanya. Sebab pada bulan Agustus 1950, negara-negara bagian RIS melebur diri dalam Negara Kesatuan RI. Saat menjadi akting Presiden RI, Asad menandatangani status pendirian Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Bahasa kedua secara resmi di Vietnam. Pada Desember 2007 silam, pemerintah daerah Ho Chi Minh City, Vietnam mengumumkan bahwa bahasa Indonesia akan menjadi bahasa kedua secara resmi di sana. Di Vietnam, kedudukan dan penggunaan bahasa Indonesia sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, dan Jepang. Setelah pemerintah daerah Ho Chi Minh City, Vietnam mengeluarkan kebijakan tersebut, beberapa universitas di Vietnam akhirnya membuka program studi bahasa Indonesia. Salah satunya Universitas Hong Bang, Universitas Nasional HCMC, dan Universitas Sosial dan Humaniora Vietnam. Hal tersebut dilakukan karena para pemuda Vietnam melihat adanya kemungkinan semakin eratnya hubungan bilateral kedua negara, yang sama-sama menjadi negara berpenduduk terbesar di ASEAN. Dikirim oleh NASA ke luar angkasa.
Bersama pesawat atau wahana antariksa Voyager 1 dan 2 yang diluncurkan NASA pada tahun 1977 lalu, turut disertakan sebuah piringan emas yang ditujukan untuk dibaca atau disimak oleh makhluk cerdas lain alias alien. Isinya secara ringkas adalah berbagai informasi tentang bumi, manusia, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan manusia lengkap dengan sejumlah besar sampelnya. Isi dari piringan hitam itu merupakan kumpulan dari 115 gambar, rekaman suara-suara alam, serta rekaman musik, budaya, dan ucapan salam dari 55 negara. Pada bagian ucapan atau kalimat sapaan dari 55 bahasa, salah satunya termasuk kalimat sapaan dalam bahasa Indonesia, sebagaimana bisa disimak dalam data yang dirilis NASA. Selamat malam hadirin sekalian, selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu. Selamat malam hadirin sekalian, selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu. Ucapan yang terdengar mirip sapaan penyiar radio itu berbunyi, "Selamat malam hadirin sekalian, selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu." Jadi, bahasa Indonesia termasuk dalam bahasa yang terpilih direkam pada piringan hitam itu. Itu artinya bahasa Indonesia kini sedang mengambang di luar angkasa sana. Gamelan menjadi kurikulum sekolah di negara maju. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa wilayah Nusantara, yaitu di Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Alat musik ini awalnya terbuat dari logam dan terus mengalami perubahan bentuk hingga sekarang. Percaya atau tidak, gamelan ini tidak hanya berkembang di Indonesia saja, namun juga di beberapa negara maju lainnya. Semisal Singapura, Amerika, Jepang, bahkan Selandia Baru. Di Singapura, gamelan dan keroncong kini telah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah di negara mereka. Hampir di seluruh sekolah di Singapura, gamelan kini menjadi mata pelajaran wajib untuk sekolah dasar dan hampir di seluruh wilayah Singapura terdapat gamelan. Tidak hanya itu, gamelan Jawa telah menjadi salah satu kurikulum tetap di New Zealand School of Music. Di Amerika, gamelan Jawa sudah terkenal di berbagai universitas unggulan seperti Universitas California di Berkeley atau Gamelan Kiai Udan Mas, St. John's University atau Gamelan Sekar Kembar, Lewis and Clark College atau Kiai Guntur Sari, dan di universitas terkemuka lainnya. Di Jepang, gamelan sudah menjadi media agar di berbagai universitas, seperti Tokyo University of Fine Art and Music dengan grup gamelannya yang bernama Kiai Lambang Sari di Kuntachi College of Music atau Gamelan Sekar Jepun. Seragam militer NATO buatan dari Indonesia. Siapa sangka, pabrik tekstil di Sukoharjo, Jawa Tengah ternyata menggarap seragam tentara untuk 33 negara di dunia. Salah satu keistimewaan seragam militer produksi PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex itu adalah memiliki spesifikasi anti-inframerah. Presiden Direktur PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex Iwan Setiawan Lukminto menyebutkan, seragam tentara itu dipasok untuk pasukan Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Tetapi, negara terakhir yang memesan pembuatan seragam tentara berasal dari Kroasia. Indonesia memang merupakan negara yang kaya sumber daya alamnya. Hal ini memang sudah diakui oleh dunia internasional. Hanya saja, kemampuan sumber daya manusianya belum dapat dimaksimalkan sepenuhnya. Namun, perusahaan PT Sritex asal Solo yang bergerak di bidang tekstil ternyata mampu untuk menjadi produsen utama dalam memproduksi pakaian militer. Perusahaan ini dapat terus berkembang dan tetap dipercaya karena mengedepankan 3 poin utama, yaitu kualitas,
ketepatan waktu pengiriman, dan penetapan harga yang mampu bersaing. Kopi termahal di dunia. Kopi yang berasal dari Indonesia ini termasuk kopi termahal di dunia lantaran proses pembuatannya yang cukup mahal dan memakan waktu yang lama. Kopi luwak dibuat dari biji kopi yang sebelumnya dikonsumsi oleh luwak. Setelah melewati proses pencernaan, biji kopi tersebut diambil lalu dibersihkan. Setelah itu diproses seperti pengolahan kopi pada umumnya. Kopi ini menjadi mahal lantaran setiap luwak mengonsumsi kopi dalam jumlah yang terbatas. Dibanderol dengan harga 150 US dollar atau setara dengan 2,08 juta rupiah per 500 gram. Kopi ini memiliki rasa yang enak, unik, dan aromanya yang harum. Tidak hanya di Indonesia, di Amerika Serikat juga ada kedai yang menyediakan kopi luwak. Kopi yang berasal dari Indonesia ini termasuk kopi termahal di dunia lantaran proses pembuatannya yang cukup mahal dan memakan waktu yang lama. Nah, sekian episode 6 Fakta Unik Negara Indonesia kali ini Sobat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa dukung kita terus dengan menekan tombol like dan subscribe. See you!